Halo Gen Ranger, salam genre. Balik lagi di Gledek Genre Lampung Education episode 4 bareng aku Amelia Ramadhani. Nah, Gen Ranger sekalian, di sini aku mau ngasih tahu kalian semua tentang aplikasi LC Meal. Gen Ranger sekalian udah pada tahu belum sih apa itu LC Meal? Yuk kita cari tahu. Nah, apa sih yang melatar belakangi aplikasi LC Meal ini diluncurkan? Ternyata aplikasi ini dilatar belakangi untuk strategi pencegahan stunting, yaitu dengan cara screening, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi, serta pemenuhan dalam pendampingan bagi calon pengantin. Nah, kalau tadi udah ada latar belakang dari LC Meal, sekarang ada fungsi dari LC Meal itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari LC Meal adalah sebagai alat screening untuk mendeteksi resiko pada calon pengantin. Yang kedua, untuk menghubungkan antara calon pengantin dengan pendamping TPK-nya. Dan yang ketiga, sebagai media edukasi kepada calon pengantin yang siap menikah dan hamil, serta terutama pada faktor pencegah stunting. Nah, untuk siapa aja sih aplikasi LC Meal ini digunakan? Yang pertama, aplikasi LC Meal ini digunakan untuk calon pengantin, di mana calon pengantin akan mendownload aplikasi LC Meal di Play Store. Pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi ini, dan setelah itu lakukan registrasi dan mengisi kuesioner. Yang terakhir yaitu, setiap calon pengantin akan mendapatkan pendampingan dari TPK di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, aplikasi LC Meal digunakan TPK, di mana TPK dapat mengakses di laman website lcmeal.bkkbn.go.id. Setelah itu, TPK akan melakukan registrasi akun sesuai dengan peranannya, yaitu bidan, kader PKK, atau kader KB. Dan yang terakhir, setiap TPK akan memilih calon pengantin di wilayah penugasannya masing-masing. Nah, Gen Ranger sekalian, gimana sih proses aplikasi LC Meal itu sendiri? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, calon pengantin mengurus surat pengantar nikah di desa atau kelurahan. Yang kedua, petugas akan menyampaikan informasi tentang aplikasi LC Meal yang harus diisi untuk kelengkapan administrasi pendaftaran di KUA. Yang ketiga, calon pengantin melakukan medical check up di fasilitas kesehatan. Yang keempat, calon pengantin mengisi kuesioner yang ada di aplikasi LC Meal dan mendapatkan edukasi ataupun rekomendasi. Yang kelima, review oleh sistem dan pendampingan oleh petugas, yaitu kader KB, kader PKK, maupun bidan. Yang keenam adalah report ataupun download sertifikat siap nikah, dan yang terakhir adalah pengumpulan berkas sertifikat siap nikah di petugas KUA. Nah, Gen Ranger sekalian pasti pada penasaran kan, gimana sih bentuk dari beranda di aplikasi LC Meal itu sendiri? Sini aku kasih tahu gimana tampilannya. Nah, di sini ada beranda di aplikasi LC Meal. Di sini kalian akan menemukan identitas diri kalian. Setelah itu, di sini ada beranda, kuesioner, edukasi, serta akun. Kalian dapat memilih menu pada kuesioner, di mana kuesioner ini ada dua, yaitu sebagai calon pengantin wanita serta calon pengantin pria. Kuesioner untuk calon pengantin wanita terdiri dari yang pertama, usia, berapakah usia kamu saat ini, serta di sini ada juga tanggal pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Jangan lupa untuk upload foto hasil kesehatan kalian. Dan yang kedua yaitu indeks massa tubuh, di mana berapa sih berat tubuh kamu saat ini, serta berapa sih tinggi badan kamu saat ini. Yang ketiga yaitu kadar Hb dalam darah ataupun hemoglobin. Yang keempat ada ukuran lila atau lingkar lengan atas. Yang kelima lingkar perut. Dan yang keenam adalah perilaku merokok, apakah kamu merokok ataupun terpapar merokok ataupun tidak. Setelah itu kamu dapat menyimpannya. Aplikasi LC Meal bagi calon pengantin pria, di mana kuesionernya yaitu ada berapakah usia kamu saat ini, setelah itu apakah kamu merokok atau tidak, dan silahkan simpan hasilnya. Setelah itu kamu dapat melihat di bagian riwayat untuk unduh sertifikatnya, apakah hasil sertifikat menunjukkan ideal ataupun beresiko. Nah, apabila hasilnya menunjukkan perilaku beresiko, maka kamu dapat melihat di hasil kuesionernya, manakah hasil yang menunjukkan beresiko. Ternyata di sini ada anemia yang menunjukkan beresiko. Di sini juga ada langsung edukasi tentang bagaimana cara meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah.
Nah, tadi kan ada bahasan tentang kadar hemoglobin ataupun kadar Hb. Ternyata di aplikasi LC Meal itu sendiri ada loh menu bagiannya, yaitu di bagian menu edukasi. Nah, Gen Rangers sekalian tahu nggak sih, ternyata sebanyak 36,3% remaja putri di Indonesia menderita kekurangan energi kronis, serta sebanyak 33,5% wanita usia subur menderita energi kronis, dan sebanyak 37,1% di Indonesia menderita anemia. Oke. Bahas-bahas tentang anemia nih, ternyata jika kita menderita anemia, itu kadar hemoglobin ataupun kadar Hb di tubuh kita itu kurang dari 12 mg per desiliter. Dan kategori wanita hamil yang menderita anemia yaitu kadar Hb-nya kurang dari 11 mg per desiliter. Nah, mengapa sih anemia sangatlah berbahaya pada saat masa kehamilan? Ternyata anemia saat masa kehamilan akan menimbulkan resiko. Yang pertama, pertumbuhan janin yang melambat. Yang kedua, bayi dengan berat badan rendah. Yang ketiga, yaitu kelahiran bayi prematur. Yang keempat, kelainan bawaan pada bayi. Yang terakhir adalah resiko pendarahan pada saat kelahiran. Nah, gimana sih cara pencegahan dari anemia itu sendiri? Yang pertama, cukupi asupan protein seperti ikan, ayam, daging, dan telur. Setelah itu, konsumsi makan-makanan yang kaya akan zat besi seperti kangkung, bayam, ataupun kacang panjang. Dan yang terakhir, dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah, yaitu 1 tablet per minggu sebelum kehamilan dan 1 tablet per hari setelah kehamilan. Nah, jika calon pengantin yang menderita anemia terpaksa harus menikah, maka ia dapat menunda kehamilannya terlebih dahulu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dan setelah itu dapat memperbaiki asupan gizinya untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Setelah itu, calon pengantin akan dapat merencanakan program kehamilannya. Nah, buat Gen Rangers sekalian, apabila kalian sudah siap menikah dan hamil, jangan lupa untuk gunakan aplikasi LC Meal. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan aku, Amelia Ramadhani, pamit undur diri. Setelah itu, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Genre Lampung. Terima kasih. Salam Gen.